Salah satu kelebihan manusia daripada makhluk hidup lainnya adalah memiliki akal dan pikiran yang membuat manusia berbeda daripada makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Hal ini layak kita syukuri atas anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya. Otak manusia di bumi ini tidak ada yang sama. Otak adalah pusat kendali dari manusia. Bila otak terganggu, maka tubuh manusia tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian pula otak berkaitan erat dengan kepintaran. Beberapa orang memiliki kepintaran melebihi orang pada umumnya. Kepintaran manusia biasanya dihitung dengan intelligence quotient atau yang biasa disebut dengan IQ. IQ normal manusia rata-rata menduduki tingkat 90 hingga 110. Bila seseorang melebihi IQ di atas angka tersebut, berarti ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Di dunia ini ada beberapa tokoh yang dianggap sebagai orang terpintar di dunia akibat memiliki IQ di atas rata-rata, seperti ilmuwan Albert Einstein dan Stephen Hawking yang memiliki IQ setinggi 160. Master catur dunia Garry Kasparov dengan IQ 192. Pada tahun 2012 lalu, gadis kecil berusia 4 tahun bernama Heidi Hankins asal Winchester, Hampshire, Inggris telah membuat heboh pemberitaan. Putri dari Matthew Hankins yang merupakan seorang dosen di Universitas Southampton itu memiliki IQ di atas rata-rata, yakni mencapai 159. Hanya 1 poin di bawah IQ Albert Einstein dan Stephen Hawking. Sementara itu, Sherwin Sarabi, seorang bocah berusia 4 tahun asal Barnsley, Yorkshire Selatan, Inggris, juga ternyata menjadi bocah terjenius di dunia. Ia memiliki IQ 160, angka tertinggi dalam skala Wechsler Scale. IQ-nya sama dengan Albert Einstein, Bill Gates, dan Stephen Hawking. Namun demikian, pada tahun 2013 lalu seorang anak bernama Alice Amos kemudian membuat dunia tercengang. Bocah 3 tahun itu ternyata memiliki kecerdasan melebihi Einstein, yakni ber-IQ setinggi 163. Jelas saja balita asal Rusia ini dinilai lebih jenius dibandingkan Albert Einstein dan Stephen Hawking. Kedua orang tua Heidi Hankins telah mengamati sang buah hati sejak ia menginjak usia 14 bulan. Heidi sudah bisa menggambar manusia dan hewan dengan sangat baik. Di usia 18 bulan, Heidi sudah asyik belajar membaca menggunakan komputer tanpa bimbingan orang tuanya. Hebatnya lagi, di usia tersebut balita ajaib ini sudah bisa menentukan apa yang ingin dilakukan tanpa bergantung pada orang lain. Menurut Matthew, sang ayah, jika ia mencoba menyuruh Heidi duduk dan melakukan sesuatu, ia akan mengatakan tidak dan pergi melakukan hal lain kalau sang putri tak berkenan. Setelah mengetahui putri kecilnya memiliki IQ yang sangat tinggi, sang ayah kemudian meminta Heidi menyelesaikan 1 set buku-buku lengkap Oxford Reading Tree. Padahal Heidi masih berusia 2 tahun. Hebatnya Heidi mampu membaca seluruh rangkaian 30 halaman dalam 1 jam. Ternyata potensi Heidi juga bukan hanya di akademik. Dari segi fisik, ia memang terlihat lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Tingginya lebih dari 116 cm atau sama dengan tinggi rata-rata anak yang berusia 6 tahun. Menurut Matthew, Heidi sudah membuat suara-suara dan mencoba untuk berbicara secara jelas sejak ia dilahirkan. Dan pada usia 1 tahun, kosakatanya sudah cukup baik. Kini berkat kepintarannya, Heidi telah tergabung dalam organisasi Mensa, yaitu kelompok elit yang terdiri atas orang-orang dengan IQ tinggi yang anggotanya ada di 100 negara. The world is spinning
Berbeda Heidi, berbeda lagi kecerdasan Sherwin Sarabi. Saat ia masih berusia 2 tahun, Sherwin telah mampu membaca hingga 500 kata, menggambarkan semua organ tubuh utama manusia dan fungsinya, lalu menghitung sampai 200, hingga mengidentifikasi bentuk dan menjelaskan gunung berapi dan bintang jatuh. Di usia 4 tahun, Sherwin Sarabi bersekolah di Rushstreet Independent School setingkat dengan anak-anak yang berusia 9 tahun. Karena kecerdasannya juga, Sherwin Sarabi menjadi anggota Mensa termuda pada usia 3 tahun dengan IQ 136. Hebatnya, setahun kemudian IQ-nya meningkat menjadi 160. Menurut sang ibu, Amanda Sarabi, walau kemampuan sang anak berbeda dengan kemampuan anak lainnya, namun Sherwin anak yang bahagia, sehat, dan sangat suka berbicara. Ia selalu bertanya tentang apapun sepanjang hari. Hal itulah yang membuat anaknya mengetahui banyak hal. Sementara itu, balita Alice Amos dalam kesehariannya mampu menghabiskan waktunya hanya untuk membaca fabel Aesop, dongeng, menyanyi, menari, dan melukis seperti kehidupan anak balita pada umumnya. Alice Amos yang telah menguasai bahasa Inggris dan Rusia itu juga telah diterima di Mensa, sebuah wadah atau perkumpulan orang-orang dengan IQ tertinggi di dunia. Di usianya yang masih tergolong balita, Alice menjadi anggota termuda di Mensa. Selain anak-anak terpintar di dunia yang tercatat belakangan ini, sebelumnya Guinness Book of World Records juga pernah mencatat beberapa nama manusia terpintar di dunia. Salah satunya adalah Kim Ong-yong. Pria asal Korea ini lahir pada 1962 dan dinobatkan sebagai manusia jenius di seluruh dunia. Pasalnya, Kim Ong-yong sudah mulai berbicara pada usia 4 bulan. Lalu di usia 3 tahun, ia mulai kursus sebagai tamu mahasiswa fisika di Hanyang University di Korea Selatan. Pada umur 4 tahun, Kim sudah bisa membaca huruf Jepang, Korea, Jerman, dan Inggris. Tak sampai di situ, pada usianya yang ke-5 tahun, ia bahkan telah mampu memecahkan masalah pada soal kalkulus. Kim Ong-yong kemudian menjadi mahasiswa tamu di jurusan fisika di Universitas Hanyang, Korea di usia 3 sampai dengan 6 tahun. Kim berhasil menyelesaikan studinya di universitas dan mendapatkan gelar doktornya dalam bidang fisika di Colorado State University, Amerika Serikat. Pada usia 15 tahun, tepatnya di tahun 1974, ia membuat banyak orang terkagum-kagum akan pencapaiannya. Ia mulai bekerja sebagai peneliti di Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA selama 4 tahun. Kini, Kim yang merupakan anak dari seorang profesor, Kim So-sun, telah menjadi dosen di Universitas Chongbuk sejak tahun 2007. Sejak masa kanak-kanaknya sampai saat ini, Kim tercatat dalam Guinness Book of World Records dengan highest IQ 210 yang masih hidup. Sementara itu, manusia ber-IQ fantastis selanjutnya adalah Christopher Michael Langan, asal Amerika Serikat. Chris pernah tercatat sebagai orang paling jenius di dunia versi Guinness Book of World Records dengan IQ 195. Chris Michael Langan memiliki IQ 195 yang merupakan batas maksimum IQ tertinggi. Pria ini diketahui telah mengembangkan teori baru yang menghubungkan antara fungsi pikiran dan kenyataan yang dinamakan Cognitive Theoretic Model of the Universe. Chris yang lahir di San Francisco itu mulai menunjukkan tanda kecerdasannya ketika ia mulai berbicara di usia 6 bulan dan ia mulai bisa membaca dan menulis di usia 3 tahun. Chris yang merupakan siswa luar biasa yang selalu lompat kelas melebihi anak-anak jenius lainnya. Anehnya, ia sering membolos dari sekolah agar bisa belajar bahasa asing seperti Latin dan Yunani, serta juga sains dan matematika. Saat ia menyelesaikan masa SMU-nya, Chris mulai ikut masuk tes perguruan tinggi. Namun sayang, Chris akhirnya dikeluarkan dari kuliah karena 2 hal. Pertama, ia tak mempunyai uang untuk membiayai pendidikannya. Dan kedua, sebagai orang paling pintar di dunia, ia merasa lebih pintar dari profesor yang mengajarinya. Karena tak memiliki pendidikan formal, maka Chris kesulitan dalam memperoleh pekerjaan.
Akhirnya ia menjadi pekerja bangunan, pemadam kebakaran hutan, dan akhirnya karena ia telah berlatih angkat beban sejak usia 14 tahun, Chris kemudian menjadi tukang pukul selama 20 tahun. Namun demikian, Christopher Michael Langen dinobatkan sebagai orang paling pintar sedunia, dan ia mulai terkenal serta dijadikan profil di berbagai majalah populer seperti Popular Science, Times, dan Newsday.